Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, di awal kata kita tidak puas-puasnya dan memang selalu memuji keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya yang telah tercurah kepada kita semua. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kenikmatan pada kita, terutama nikmat yang tertinggi, teragung, termulia dan tersegala-galanya, yakni nikmat iman dan Islam, yang salah satu manifestasinya, perwujudannya adalah dengan kita dapat melaksanakan ibadah di malam ini. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri, maksudnya untuk ibadah di bulan Ramadan, menegakkan ibadah, apalagi di malam hari untuk Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala macam dosa-dosanya. Ibadahnya juga dengan iman dan wahtisaban, iman dan ihtisaban, dengan kepercayaan mutlak penuh kepada Allah, yakin bahwa bulan Ramadan ini akan membuahkan pengguguran dosa dan penambahan pahala. Semoga jemaah sekalian seluruhnya yang hadir di sini, pertama, ketika nanti Idul Fitri mendapatkan betul-betul predikat sebagai Idul Fitri. Dan yang kedua, semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga juga, kita mudah-mudahan dikabul segala hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di sini pada punya hajat. Saya yakin di sini pada punya hajat, apalagi lebih-lebih hajat hutang piutang. Itu mesti ya ada pembayarannya. Tidak apa-apa berutang juga. Nabi kita juga pernah berutang, tapi yang penting bisa bayar. Itu yang paling penting. Dan tidak terjerat yang namanya riba. Itu lebih utama. Hidup tenang kalau tanpa riba, insyaallah. Dan juga salawat salam tersajikan selalu kepada junjungan kita semua, baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta segenap keluarga, sahabat, berikut para pejuang Islam lainnya, dan sekeluarga besar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang kami hormati, Bapak Ishak selaku pengurus atau ketua Masjid Baitur Rahmah beserta segenap jajarannya yang saya tidak hafal, karena jujur saya tuh kenal cuma sama Pak Ishak saja, dan satu lagi Pak Fadli. Nah itu rupanya beliau bergantian ya keluar. Nah, terus juga baru kenal tadi dengan Pak RT. Pak RT kita yang ganteng ini, asik, yang betul-betul mantap ini ya, mantap surantap lah ini. Tadi juga saya kenal dengan siapa? Dul siapa? Dul ya? Dul Said ya? Abdul Said, masya Allah. Itu yang muadzin dan berbuat ya. Alhamdulillah baik juga. Ya saya kira di Jakarta aja yang namanya Sidul. Karena biasanya Sidul anak sekolahan kan. Nah sekarang ternyata ada di sini Dul ya, masya Allah. Nah berarti ketemu lagi di sini. Terus tadi juga ada Pak Imam ya, siapa Imam itu? Pak Nasrul ya. Pak Nasrul itu cuman Pak beliau katanya isanya ada sesuatu ya. Ada tugas lagi di tempat lain. Apa kalau kata orang Palembang, ada loka ya? Loka. Ya, saya sudah pernah kenal ya dengan saya ya. Udahlah, masa saya ini makhluk langka loh. Tidak asing lagi lah. Mudah nandain saya ini, orang seperti saya, seperti yang tadi dinyatakan sama Pak Ishak, mudahlah. Ya, mau cari saya, mau cari istri saya, yang seperti ini kerjaannya itu langka, jadi mudah dicari. Kecuali kalau yang mohon maaf, teman-teman yang di jalanan mungkin ya, tunanetra yang di jalan mungkin mudah ketemu. Tapi kalau saya dan istri, sebenarnya posisi saya ini
sebagai mubalik ya, musola minal musola ilal musola, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Nah itu udah kerjaan saya. Dan istri saya murni profesinya sebagai seorang guru di SLB, guru honor yang paling fakir ya. Jadi guru honor tuh lumayan ini perjuangannya di sini Pak. Ya pokoknya namanya guru honor begitulah. Ya saya tidak usah panjang-panjang, pada ngerti mungkin kalau guru honor sudah inilah. Pokoknya bagaimana, masya Allah. Ketiga K juga belum lulus lagi. Aduh, masya Allah. Tapi tidak boleh mengeluh. Saya hanya menggambarkan bahwa ternyata hidup sebagai tunanetra bermasyarakat itu tidak mudah. Semuanya memang Allah bantu, Allah tolong pasti. Cuman memang kalau bagi kami dua orang tunanetra ini, sepasang tunanetra ini sepertinya memang berat hidup berbaur dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah di sini saya ketemu Pak Ishak, Pak Fadli, semuanya lah gitu ya. Saya ketemu dengan Pak RT seluruhnya, dan juga ibu-ibu semua. Saya tidak bisa sebut ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah di sini orangnya pada baik-baik. Semuanya soleh-soleha. Semua juga wajahnya bersinar, kena lampu. Nah, begitu ya. Katanya itu juga. Karena kita nggak lihat. Ya alhamdulillah ya. Jadi pokoknya semuanya berkah di sini. Saya bahagia Ramadan tahun ini dapat berkumpul lagi dengan jemaah di Baitur Rahman. Masya Allah. Sudah sudah setahun berlalu, ternyata ketemu lagi. Mungkin Jumatan pernah ya, tapi tidak semuanya. Semua Jumatan mungkin ya bersebulan lalu ya. Dengan ibu-ibu tidak ketemu namanya Jumatan ibu ya. Masa ibu-ibu Jumatan ibu ya. Nah, kalau di Mekah agak aneh ya, ibu ada di sini. Tapi kalau di sini kan memang tidak Jumatan kalau di kita ini. Ya maka sekarang alhamdulillah dengan ibu-ibu semua, salam hormat. Inilah penampakan diri saya. Bodoh penampakan diri. Alhamdulillah. Jadi kebahagiaan di bulan Ramadan ini ada beberapa hal. Yang paling puncak itu ada dua. Kebahagiaan melalui bulan Ramadan ya. Yang pertama, melalui bulan Ramadan ini kebahagiaannya kita rasakan di dunia. Yang kedua, kebahagiaannya nanti di akhirat. Apa yang pertama yang ada di dunia? Kebahagiaannya itu yakni ketika iftar atau berbuka. Coba aja bayangkan tadi, masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan jamaah yang menyuguhi buka saum ya, yang menyuguhi buka puasa insya Allah. Jazakumullah khairan jaza wa ahsan jaza wa khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Itu yang menyuguhi orang yang tengah saum itu di bulan Ramadan, iftar ya, maksudnya berbuka. Masya Allah, sejumlah orang itu pahalanya dapat semua. Misalnya Pak Ishak ini menyuguhi kami berempat, maka pahala kami yang berempat dapat semua ke Pak Ishak. Ini peribadatan yang ibaratnya bisnis yang tijaratan lan tabur. Kalau dalam Islam itu perniagaan yang menguntungkan. Disuguhi orang 4, pahalanya ke Pak Ishak semua. Jadi 5 dengan pahala pribadi. Masya Allah, tanpa mengurangi pahala kami pastinya. Tapi kan untung besar. Ya, bayangkan saja amal ibadah di bulan Ramadan yang sunnah saja bagaikan wajib pahalanya yang sunnah. Jadi kalau qobliyah maghrib dikerjakan, maka itu pahalanya seperti melaksanakan sholat wajib di bulan-bulan lain. Apalagi yang wajib. Ini Ramadan nih pahalanya dihamburkan oleh Allah ini, dimudahkan mendapatkan pahala itu, masya Allah ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau berbuat, apalagi menjamu orang. Makanya saya tadi masya Allah berserta anak-anak dan istri saya juga, subhanallah, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, waduh, di sini pokoknya kalau nggak datang rugi juga ya. Waduh, ada buburnya, ada pempeknya. Jadi orang Palembang kalau ada pempek katanya. Walaupun juga dapat coklat dengan gua katanya kan. Katanya saya juga dapat bungur aja bahasa itu. Padahal saya emang nggak suka makan cuko, nggak tahu, nggak masuk cuko itu. Ya, dan yang paling penting ini di sini ya pokoknya lezat-lezat kebersamaannya. Sesudahnya dijamu dengan nasi padang. Subhanallah ya. Ini kan berkah namanya. Dari sederhana
rumah kesederhana. Nah itu, masya Allah, luar biasa. Dan tadi juga saya dapat cerita, ya saya dengarkan dari Pak Isam barusan aja. Tahun lalu saya bawa mu'alaf loh. Sekarang Pak Isam cerita memang bawa, ada mu'alaf lagi datang ke sini. Jadi masjid ini emang insya Allah jadi asbabul hidayah ya. Jadi jalan hidayah. Di subuh tadi datang mu'alaf, insya Allah. Masjid ini kayaknya orang-orang mu'alaf kalau sudah kesini ini kayaknya kesannya baik terus kalau di sini. Ya, sebagai rasa syukur bahwa kita ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat kita bahwa orang lain itu sampai dikeluarkan dari keluarga untuk beribadah, ya, untuk jadi seorang muslim. Kita kan tenang jadi orang Islam ini. Alhamdulillah berkah di sini kita ini. Orang lain sampai tidur di mana-mana coba. Saya bayangkan sekali pilunya ini ya, cerita Pak Isam tadi. Dia tidur di mana Pak? Kios. Ya, bayangkan tidurnya di kios, mestinya kan di rumah diterima dengan baik. Dia pengen menjenguk ibunya, melayani ibunya yang sudah mati. Ya. Ya, walaupun beda agama tapi kan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kan perintah Allah begitu. Tetaplah bergaul dengan baik. Tetap bergaul dengan baik kepada kedua orang tua. Nah, beliau ini pengen menunjukkan baktinya. Tapi ternyata penerimaan dari keluarga seperti itu. Nah, beruntunglah kita. Alhamdulillah kita bersyukur. Maka Islamnya yang benar kita ini. Jangan tanggung-tanggung dalam mengamalkan Islam ini. Saya juga perjalanan kami berempat sampai kesemutan ini, belakang ini, tempat duduk, sampai motor kayaknya panas gitu ya. Dari Sematang Gorang ke Semabur ini loh. Jangan salah, Sematang Gorang. Ada yang bilang Semarang, Sematang Gorang maksudnya. Sampai ke sini, aduh masya Allah, itu yang satu anak saya yang cewek sampai bilang, Ming kapan balik nih? Wah, baru nyampe balik, katanya pengen minta balik. Wah, kan luar biasa. Berarti sok di jalan itu kayaknya, karena beliau dia yang bawa motor. Jadi kan masya Allah di sini perjuangan. Tinggal kami yang tidak melihat ini, mudah-mudahan dapat menjadi ibrah buat jamaah sekalian kita semua, supaya kita lebih semangat lagi dalam mengamalkan Islam dan menerima apapun kebenaran yang terjadi, yang ada ini kebenaran. Ini masjid sini jamaah sudah mengamalkan sunnah Rasul ini insya Allah. Contohnya apa? Sudah memuliakan orang buta, tunanetra. Ini kan Rasulullah SAW juga, makanya ada surah Abasa itu disuruh beliau itu untuk memuliakan orang tunanetra, orang buta. Jadi jamaah di sini sudah memuliakan orang tunanetra, berarti sudah meniru menapaki jejak langkahnya Rasulullah SAW. Maka semuanya insya Allah akan bersanding dengan beliau di surga nanti. Amin. Terakhir satu lagi yang ingin saya sampaikan, karena lumayan dari sini perjuangan saya masih jauh ya, harus tarawih lagi. Nah, jadi kenikmatan yang satu lagi yang terakhir adalah kenikmatan ketika menatap wajah Allah. Kenikmatan ketika menatap rupa Allah yang sangat rupawan. Itu kebahagiaan yang kedua yang akan kita terima hasil dari Ramadan ini nanti di yaumil akhir, di akhirat. Suatu kebahagiaan kalau kita dapat menatap wajah Allah. Ya, maka ada doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka warzuqna ladzatan nadhara li wajhikal karim. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu, rizkikanlah hamba untuk dapat menatap wajahmu yang maha mulia. Maka kami sebagai tunanetra tidak punya keinginan macam-macam. Kami tidak neko-neko. Apakah pengen lihat lagi? Tidak. Karena dunia ini katanya banyak dosanya. Ya, selepas mata memandang katanya dosa itu peluangnya banyak, sampai ke HP juga. Ya, pokoknya sudah rumit sudah kotor dengan dosa ini dunia. Nah, makanya kami hanya satu punya keinginan, kalau kami sudah mati nanti, kami ingin dapat menatap wajah Allah. Pertama kali yang kami itu wajah Allah. Itu yang paling utama. Karena kalau sudah kita menatap wajah Allah, pasti kenikmatan yang lain akan didapat, dan surga pun juga akan lewat kalau kita itu sudah dapat menatap wajah Allah. Kayaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibrah untuk kita semua, serta kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat ini bermanfaat, terutama di tanggal 2 Ramadan, masuk tanggal 3, malam ini masuk tanggal 3 Ramadan.
Mudah-mudahan Allah senantiasa melancarkan ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang kita maksud menjadi orang bertakwa terutama itu akan kita dapatkan insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.